Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas IPO lagi. Ini masih ada 4, kita bahas satu ya. Di sini adalah PT Aviana Sinar Abadi Tbk atau kodenya nanti IRSX. Sektornya adalah teknologi. Periode book build-nya sampai tanggal 17 Januari. Terus untuk rentang harga 100 sampai 101. Ini aneh guys. Kenapa? Cuman beda satu. Biasanya ya 100 sampai 110 lah ya gitu ya. Masa cuma satu doang? Berarti dia pengen banget mau IPO di harga 100. Nah, ini ada yang unik ya. Menarik juga karena warannya 5/7. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, yuk kita akan bahas di prospektusnya. Nah, sebelum kita masuk ke prospektusnya, kita harus lihat dulu nih ke perusahaan ini itu bergerak di bidang apa sih. Nah, ini udah di sini guys datanya guys. Nah, di sini adalah perusahaan teknologi. Ini mirip banget sama gabungan sih antara Elite ya, ini kayak Elite juga bikin program seperti itu. Terus kayak WIRG dia juga ada metaverse dikit-dikit. Terus ada juga VTNY-nya ya, dia juga ada bisnis B2B lender juga yang pinjam meminjam duit lah seperti. Jadi istilahnya Aviana IRSX ini adalah perusahaan palu ganda guys. Bisnisnya banyak sebenarnya, kecil-kecil seperti itu. Tapi dia semuanya berhubungan dengan teknologi lah ya, digital lah, bisnis digital lah seperti itu guys. Ya kayak itulah, udah banyak lah di perusahaan kita. Nice, di bursa kita, sorry. Nah, kita langsung lihat aja ke bagian ini guys, yaitu bisnisnya. Mas Pur bisa lihat di sini langsung ke websitenya yaitu aviana.co.id. Nah, ini udah jelas banget dia itu bergerak di bidang apa, yaitu software product management ya. Solusi untuk menggunakan manajemen produk digital mulai dari koneksi API, transaksi hingga laporan keuangan. Ini membuat program lah seperti itu. Terus Salesforce Management System untuk membuat web dan aplikasi untuk sales teman-teman atau penjualan teman-teman itu bisa dicatat secara digital lah seperti itu guys ya. Terus layanan Mas bisa lihat sendiri di sini. Jadi cloud service juga ya, kayak Elite bener ya, ini kayak Elite, ada cloud service-nya juga. Terus ada aplikasinya juga kayak si VTNY. Terus ada Meta Commerce juga ya. Terus ada e-commerce platform yang bikin semacam kayak aplikasi di Google Play Store lah seperti itu, bikin aplikasi lah. Nice. Begitu guys ya, bisnis usahanya Mas Pur bisa baca sendiri di websitenya. Kita langsung aja lihat ke bagian prospektusnya teman-teman. Nah, ini apa nih? Elite. Oh, bukan Elite guys. Nah, ini ya guys, yaitu IRSX. Nah, ini yang pertama adalah kita lihat UE-nya, yaitu UE-nya Sinhan. Sinhan yang terakhir banget itu nguein kentir ya. KETR ya, keter. Ya, kentir, bukan kentir guys, ketir. Nah, ketir di sini Mas Pur lihat di sini ya, untuk ketir IPO-nya menarik gak nih guys ya. Di sini IPO di berapa sih ketir sih? Kita lihat ya. Ketir. Bentar guys, saya lupa sih ketir IPO di berapa. Ketir IPO di 300 teman-teman ya. Ketir IPO 300 di sini guys. 300 beneran kayak di 300 guys. 300 dan ini closing di harga 318. Artinya ya dikasih keluar sih si ketir sih. Jadi ini sempat jatuh ke 360. Jadi istilahnya sempat cuan di hari pertama, tapi hari-hari berikutnya langsung rontok habis ya guys ya. Jadi Sinhan ini agak kurang bagus ya. Tapi ya masih dikasih cuan, nggak kayak Sul sama Bimbel ya. Jadi masih dikasih cuan sih di ketir ini. Nice, terus selanjutnya ini yang lama lagi adalah WGSH. Ini adalah sektor teknologi juga. Dia papan akselerasi guys. Nah, ini akselerasi. Nah, kita lihat di sini Sinhan dia arah 5 kali. Oke, terus yang paling jauh itu di saham Dada. Nah, Dada ini sektornya properti ya, Dada properti Dada di sini. Diamond Citra Propertindo di sini 50, tapi dikasih cuan guys ya di hari pertamanya. Masih dikasih arah 1 kali ya di Sinhan. Sinhan ini saat nguein saham masih dikasih keluar lah, nggak langsung lock ARB. Nah, kita lihat aja apakah nanti bagus di IPO ini. Kita lihat dulu guys. Nah, langsung aja kita bahas ke bagian penawaran nomor 19. Ini langsung aja loncat guys. Nah, baca satu-satu malah lama guys.
Nah, ini dia guys, yaitu sebanyak-banyaknya 1 miliar lembar saham atau sekitar 20% dari keseluruhan saham yang di IRSX yang ditawarkan ke publik. Nilai nominalnya adalah 15. Dengan nilai nominal 15, IPO-nya di harga 100. Artinya ini termasuk mahal pasti nanti guys. Ya, IPO-nya mahal. Di sini kita lihat untuk warannya nih guys, yang menarik yaitu setiap 5 saham baru akan mendapatkan 7 waran seri 1. Jadi 5/7. Mantap ya. Banyak banget kayak CBRE. CBRE kan sama guys seperti itu. Apakah ini akan sama kayak CBRE? Ya kita akan langsung bahas aja, jangan di skip ya. Dan di sini harga tebusnya itu 91. Ini aneh. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih tahu bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO. Nah, sekarang kan banyak IPO-IPO yang langsung open ARB gitu ya, langsung diguyur. Nah, kalau teman-teman pakai sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan. Nah, ini saya akan kenalin sekuritas Motion Trade yang cocok banget fiturnya itu buat IPO-IPOan guys. Contohnya hari ini itu Bimbel ya, BMBL itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro IPO pakai MNC sekuritas kayak saya ini, Mas Bro bisa keluar loh. Ini guys, kalau yang ini CBR ini kemarin ya. Ini kan yang sekarang adalah Bimbel. Dan kita lihat di sini Mas Bro ya. Bimbel waran itu saya itu kejual itu di harga 21. Dan untuk Bimbelnya atau BMBL-nya saya kejual di 170. Artinya memang CL guys. Memang CL. Mas Bro bisa lihat aja chart BMBL di tanggal 11 Januari. Itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro pakai MNC sekuritas, Mas Bro bisa langsung keluar, nggak kena ARB berjilid-jilid. Nah, ini kalau ARB, kalau misalnya Mas Bro cuan, ini akan cuan luber di atas guys, karena kita pakai fitur trailing stop. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di atas ya. Ya, di atas itu kita udah upload videonya, Mas Bro bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya. Nice, kita lanjut ke videonya. Ya, Kenapa harga tembusnya di 91? Ini jarang banget. Ini jarang yang selama ini saya bahas IPO itu jarang banget ada harga tembus waran di bawah harga listing. Jarang banget, rata-rata di atas semua. Nah, ini kenapa seperti itu? Ya mungkin aja karena memang dia nggak percaya bahwa di masa yang akan datang harga saham ini akan lebih dari 100. Jadi Mas Bro harus hati-hati karena perusahaannya udah pesimis bahwa harga saham ini di masa yang akan datang atau sekitar 2-3 tahun lagi saat waran seri 1 ini mau maturity itu akan lebih dari 100. Makanya dia harga tutupnya di 91. Nah, ada sesuatu yang nggak beres, guys. Nanti coba kita akan langsung lanjut. Oke, kita lihat di sini untuk penggunaan dana nomor 22. Langsung aja. Di sini rencana penggunaan dana sekitar 51% digunakan untuk entitas anak perseroan, karena ini kan perusahaan anaknya ada banyak, kalau nggak salah itu ada 8 tuh apa berita saya itu udah baca tadi. Jadi intinya ini perusahaan induk ya. Jadi IRSX itu holdingnya, induknya. Terus dia punya banyak anak yang tadi pekerjaannya yang di tadi ya. Ya bagian bikin software, bagian bikin aplikasi, ya bagian bikin B2B lender seperti itu. Mas bisa paham di sini ya. Nah, di sini digunakan untuk ya modal kerja lah seperti itu. Oke, modal kerja semuanya. Sekitar 27%-nya digunakan untuk anaknya lagi yang lain, mungkin buat modal lagi. Jadi istilahnya semua dana IPO-nya itu digunakan untuk modal, guys. Untuk modal dia dan anak-anaknya lah seperti itu. Mas bisa baca sendiri di sini. Jadi nggak ada yang aneh di rencana penggunaan dananya. Oke, kita langsung aja ke bagian nomor 23. Nah, ini katanya mau bagi dividen teman-teman ya. Perseroan berencana untuk membagikan dividen sekurang-kurangnya dalam setahun dengan memperhatikan laba perseroan. Di sini berdasarkan RUF, UPPT mewajibkan perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar 20% minimal, dan perseroan berencana untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih tahun berjalan. Misalnya cadangan wajib tahun buku 2023. Berarti nanti dividennya di tahun 2024, tahun depan ya, tahun depan baru dia bagi dividen kalau laba. Oke. Nice, terus kita langsung ke lihat bagian total aset. Nah, ini kita akan lihat ini masuk papan apa tentunya. Nah, jumlah asetnya adalah 72 miliar dan artinya ini udah lebih dari syarat masuk ke papan pengembangan. Karena kalau udah di bawah 50 miliar itu masuknya akselerasi, teman-teman. Dan ini 72 miliar artinya udah melebihi syarat untuk masuk papan pengembangan. Nah, kita lihat faktor lainnya.
Nah, nilai ekuitasnya adalah 66 miliar, dan kalau kita lihat di sini Mas Bro, ekuitasnya itu terus tumbuh secara drastis. Dari 4, 5 langsung loncat ke 66 miliar. Wow, banyak banget ya. Ini kemungkinan dia mau IPO langsung nge-push gitu biar ekuitasnya terlihat tumbuh bagus. Nah, kita lihat dari laba usahanya tentunya. Kalau dari hutangnya sih standar lah ya. Hutangnya standar ngikutin ekuitasnya lah. Oke, terus kita lihat dari laba kotornya. Nah, kita lihat dari laba kotor ini ada sedikit peningkatan dari tahun 2021 ke 2022. Artinya memang tumbuh nih guys ya. Progres dari PT-nya ini tumbuh. Tapi kalau kita lihat dari Desember di sini kan belum ada ya. Kalau kita lihat Desember di sini 3,3, artinya nanti kalau udah selesai nanti guys, sampai akhir tahun kemungkinan profit dari laba kotor dari IRSek ini akan mencapai 5 miliar. Artinya kenaikan laba kotor dari tahun 2021 ke 2022 itu naik 2 kali lipat. Oh, mantap ya. Naik 2 kali lipat lu guys laba kotornya. Nah, kita lihat dari laba usahanya juga sama guys ya. Laba usahanya juga sama, kemungkinan yang naik sekitar 30% lah laba usahanya. Ini kan full tahun 2021. Nah, ini baru pertengahan tahun 2022. Berarti kan kali 2 jadi 1,2. Ya mungkin naik sekitar 30-40% lah untuk laba usahanya. Nah, kita lihat di sini guys ya. Ini masuk papan apa? Ini banyak teman-teman yang bertanya kan. Nah, kita lihat dari syarat masuk papan pengembangan dulu, karena ini udah jelas bukan masuk papan utama. Jadi kalau nggak akselerasi, ya pengembangan seperti itu guys. Nah, kita lihat di sini. Sebenarnya saya agak sedikit bingung. Ini IRSek itu masuk papan apa? Nggak kayak yang lalu-lalu saya bilang ini akselerasi, ini pengembangan, itu dengan mantap. Kalau ini saya masih agak bingung masuk papan apa. Karena yang pertama itu dari ininya guys ya, dari asetnya itu bisa masuk papan pengembangan. Tapi dari laba usahanya itu masuknya akselerasi teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya dari ukuran keuangan. Nah, laba ini kan aktiva berwujud bersih lebih besar dari 5 miliar. Nah, ini saya nggak tahu nih guys. Terus laba usahanya lebih besar dari 1 M. Dan kapitalisasi sahamnya atau caps-nya itu di atas 100 miliar. Kalau kita lihat di sini, laba usaha dari IRSek itu hanya 657 juta. Ini di bawah 1 M. Ini di bawah 1 M. Memang kapitalisasi pasarnya itu masuk ya. Ini caps-nya itu 400 miliar. Tapi di sini labanya nggak masuk ke papan pengembangan. Terus atau pendapatan usahanya lebih dari 40 miliar. Ini pendapatan usaha dari IRSek itu hanya 8 miliar. Dengan caps-nya itu masuk ya lebih dari 200 miliar. Jadi istilahnya ini masih agak bingung aja. Cap-nya masuk ya, cuman laba usahanya nggak masuk. Tapi asetnya masuk. Asetnya masuk pengembangan. Caps-nya masuk pengembangan, terus laba usahanya tapi nggak masuk pengembangan. Terus di sini untuk nilai ekuitasnya itu di atas 500 miliar, maka saham ditawarkan 20%. Nilai ekuitasnya kurang dari 500 miliar. Ini kan ekuitasnya kurang dari 500 miliar. Total sahamnya yang ditawarkan 20% masuk juga pengembangan. Jadi yang nggak masuk di ranah pengembangan itu hanya dari labanya. Labanya itu nggak masuk pengembangan. Jadi ya saya masih nggak tahu nih. Tapi saya lebih condong bahwa perusahaan ini ke akselerasi teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus hati-hati ya. Perusahaan ini bisa aja masuk papan akselerasi karena ada satu syarat yang nggak masuk papan pengembangan. Memang yang lain masuk, cuman ada satu syarat yang nggak masuk, yaitu dari laba usahanya ini guys. Laba usahanya kurang dari 1 miliar. Seperti itu guys. Oke, kita lanjut aja ke bagian dividen udah, karyawan nomor 111 ya. 111 di sini. 111 di sini kita lihat karyawannya. Karyawannya tuh ternyata sedikit ya. Ya namanya perusahaan program ya, perusahaan yang istilahnya itu membuat program lah seperti itu, perusahaan cloud. Jadi karyawannya nggak perlu banyak-banyak.
Ya karena orangnya cuman memerhatiin komputer doang, nggak ada yang ngangkat-ngangkat barang lah, seperti itu bahasanya ya. Jadi wajar kalau perusahaan yang seperti ini tuh karyawannya sedikit. Mas Bro jangan istilahnya wah kecil juga ya. Enggak guys, belum tentu. Karena ya memang perusahaannya digital gitu ya. Digital itu nggak perlu banyak kerja, yang penting begini. Kadang-kadang karyawan juga main game kok. Ya saya kenal juga beberapa teman-teman yang kerjaannya tuh di bidang digital seperti ini, ya nyantai banget kerjanya guys, gajinya gede nyantai pula. Oke ya, jadi kalau kita lihat dari jumlah karyawannya itu naik ya, jadi memang progres perusahaan ini bagus teman-teman. Oke, dan perusahaan digital itu yang kalau dia memang bertahan sampai tahun 2030 gitu ya, harusnya sih bagus ya, karena nanti ke depannya semua perusahaan yang tradisional itu akan beralih ke digital ya, dari pendataannya ya, terus dia itu istilahnya keuangannya, dari personalianya itu akan digital semua nantinya guys ya. Jadi istilahnya perusahaan masa depan juga nih guys. Nice, terus selanjutnya di bagian produk ini kita udah bahas tadi sekilas, tapi kita lihat di prospektusnya guys. Nah ini di 151 tentunya. Nice, ini dia guys produk-produk dari IRSEC. Nah kita ada di sini, ini adalah tampil model force management ya. Apa ini guys? Oh ini ya, membuat program semacam kayak jual pulsa tapi pakai downline gitu ya, downline gitu. Ada. Saya itu punya namanya portal pulsa. Ini nggak endorse ya, cuman saya pakai cuma buat beli pulsa tiap hari gitu ya, sama buat bayar beli PLN gitu ya di situ di portal pulsa. Ya seperti itu, ada downline-nya. Dan mungkin si Aviana ini juga memfasilitasi untuk membuat program seperti itu. Nice, terus selanjutnya ini pulsa juga guys. Ini jual pulsa doang. Nah ini guys produk digitalnya itu jual pulsa untuk membeli atau membayar PLN dan air. Terus kita bisa juga beli ini guys, yaitu kereta. Terus bisa beli juga pesawat seperti itu, tiket pesawat. Jadi kayak ya bener dia bikin program aja guys, menggabungkan banyak perusahaan yang pengen bekerja sama dengan dia biar memudahkan konsumen untuk membeli produk dari perusahaan-perusahaan tersebut, bikin program. Nah ini ada games juga, terus ada pembiayaan juga. Jadi teman-teman kalau misalnya kredit nih di WOM Finance itu motor gitu ya, bisa bayar lewat aplikasinya dia. Seperti itu guys ya. Nice, udah jelas dia itu pekerjaannya di bidang apa. Kita langsung lihat aja ke bagian sini guys. Nah ini adalah rasio keuangan yang udah saya hitung. Di sini BV-nya itu hanya 16 teman-teman. Jadi BV-nya itu 16. Dengan harga 100 berarti langsung OTW 6 kali PBV ya dari saat dia listing. Terus untuk pairnya gede banget, 146 kali ya, artinya ini dijualnya sangat mahal. Over value, PBV mahal, pair mahal. Terus untuk DER-nya memang aman, cuma 7%. Jadi istilahnya kalau misalnya Mas Bro nggak ngelihatin harga dari IPO listing dari IRSEC, kalau cuma ngelihat prospek usahanya berarti aman karena hutangnya itu kecil. Terus untuk ROE-nya itu kecil juga, cuma 4%. Ya saya nggak nyangka kalau perusahaan digital ini untungnya tuh kecil. Harusnya sih gede ya. Nggak tahu ini kenapa. IPS-nya juga cuma 0, capsnya 400 miliar. Nah kesimpulan, kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya saya curiga bahwa perusahaan ini akan masuk papan akselerasi karena ada satu syarat yang nggak masuk. Kalau semua syarat masuk sih ya mungkin kayak Elite gitu ya, kayak WIRG. Kalau ini kan saya udah bandingin sama si Elite ya guys ya. Nah Elite ini kita lihat yang Hotman Paris itu ini ya, dari sini ini labanya itu miliaran ya, di atas 1 miliar labanya. Capnya juga masuk, labanya masuk, makanya dia masuk ke papan papan pengembangan. Padahal total asetnya tuh hampir sama. Total aset dari Elite itu adalah 97 miliar. Total aset dari IRSEC itu 70 miliar. Beda dikit doang, tapi labanya jauh lebih gede Elite ya, jauh. Dia bahkan nggak nyampe 1 miliar. Nah kalau kita asumsikan bahwa kalau gagal satu syarat aja itu bisa nggak masuk papan pengembangan, berarti dia kemungkinan masuk papan akselerasi
ya. Jadi kesimpulannya saya akan hati-hati dulu ya. Kalau perlu, kalau ada yang lain, ini kan belum saya bahas semua guys, IPO-IPO-nya guys. Kalau yang lain itu ada yang menarik sih ya, saya nggak akan ikut sih IRSek karena takut aja kalau masuk papan akselerasi, takutnya kena lock ARB berjilid-jilid ya. Tapi kalau misalnya nanti kalau pakai MNC saya berani guys ya, kalau pakai sekuritas yang bagus saya berani ambil. Nanti kita langsung pasang TS aja, langsung cut loss bisa. ARB hari pertama cut loss tapi kita dapat cuan dari waran karena 5/7. Jadi istilahnya nanti masih bisa dapat cuan dari waran. Ya kesimpulannya saya nggak akan ikut, kalaupun ikut porsinya kecil banget kalau di IRSek ini guys. Oke, mungkin jadi masih dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.